Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngopi nih, Ngopi Sambil Beropini, podcastnya Kopi Edik dan Nongkrong Holik. Yang kalau udah bahas sesuatu, suka lupa waktu. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin Mang Cia, kita pesen dulu Mang Cia. Pesen kopi dulu. Boleh. Biar enak ngobrolnya. Mang Jae, kopi Mang Jae. Dua, pesen apa Mang Cia? Enggak, jangan kopi lah kalau gua mah. Gua, bos. Iya, buah. Lebih enak gitu kalau gua jangan kopi, lemon tea aja. Lemon tea, Mang Jae. Lemon tea. Lemon tea. Kopi satu. Lemon tea. Mungkin kita gini Mang Cuy ya, ada obrolan namanya. Mungkin aku tuh punya keresahan gitu ya, punya keresahan. Tapi nggak punya kebebasan pengetahuan akan ngobrolin tentang itu gitu. Itu teh tentang AI. AI gitu ya. Berarti kita ngobrolin tentang AI. Ada takut gitu karena nggak punya kebebasan pengetahuan ke sana gitu. Karena emang kan untuk sekarang teh kan kita di tengah-tengah hidup di tengah-tengah ini revolusi teknologi yang emang mungkin saja bisa merubah cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi gitu ya. Nah, salah satu inovasi yang paling menarik untuk ngebahas itu tanya tentang AI gitu. Yang emang banyak bilang katanya bahwa AI ini bisa saja mungkin saja bisa merubah cara kerja kita. Cara bersosialisasi kita. Mungkin berangkat dulu dari apa sih AI teh gitu maksudnya? Sebenarnya kalau ngomongin tentang AI itu semacam alat sebenarnya. Alat untuk menggali informasi. Jadi ketika kita menggunakan AI, itu kita bisa menggali banyak sekali informasi. Bahkan AI itu bukan hanya kita menggali, tapi di AI itu dapat menganalisis, dan AI itu hampir seperti manusia. Akan tetapi kalau AI gak punya hati kan, dia tuh hanya bisa cara berpikirnya hampir sama dengan manusia. Jadi itu AI. Hampir sama. Iya. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Cara kerjanya gimana? Sama nggak cara kerja AI yang manusia gitu? Cara berpikirnya? Sebenarnya AI itu kalau untuk sekarang itu AI hanya berbentuk informasi. Jadi belum bentuknya seperti manusia gitu. Atau AI yang seperti robot gitu. Untuk sekarang tuh jadi hanya kecerdasan buatan saja AI itu. Hanya menggali informasi-informasi dan cara mengolah informasinya itu hampir sama dengan manusia. Malah sama dengan manusia. Gitu. Cara berpikirnya gitu. Walaupun AI mah gak punya hati gitu. Yang artinya mengolah informasinya itu bukan oleh hati tapi kelogisan. Kelogisan. Ya. Gitu. Oke. Mungkin tadi kan cara apa itu AI, terus cara kerjanya seperti apa. Nah, kalau nanya kontribusi AI, mungkin lebih gimana tuh kontribusi AI terhadap kehidupan manusia dalam konteks peluang dan tantangan lah. Kontribusi AI-nya kepada kehidupan manusia, sebenarnya AI itu sangat berkontribusi banget gitu kepada kehidupan manusia, apalagi ngomongin tentang sosial. Kita sekarang gitu tidak lepas dari teknologi, dan semua teknologi sekarang itu pasti ada AI-nya. Dan ketika sekarang ada HP, handphone yang dulu mah itu kita chattingan hanya lewat WhatsApp doang, dan WhatsApp itu kita hanya ngetik terus mengirim pesan. Ternyata sekarang WhatsApp juga sudah punya AI, dan ketika kita sulit
contohnya ketika pacaran sulit mencari obrolan, sekarang kita bisa tanya pada AI. Bagaimana obrolan dengan pacar gitu. Pangetikeun kumaha sih chattingan dengan pacar, bahasanya bagaimana? Bisa kan AI mah. AI bakal bogoh AI. Ya, tuh atuh piraku AI boga-boga di zaman balik ya mah. Jadi banyak banget nih kontribusi Hmm. AI-nya dalam kehidupan manusia tanya. Ya. Mungkin peluang dari peluang kerja mungkinnya. Peluang kerja pasti gitu. Karena sekarang juga saya lah maksudnya kalau di dalam perkodingan gitu. Anjir, Alhamdulillah, siap. saya dengan Nuhun Mang Jai. ampurannya. Aduh. Ya, maksudnya sekarang kan salah satunya dalam pekerjaan programming juga untuk apa ya, membuat program itu sekarang kebanyakan menggunakan AI gitu. Jadi kan dulu kalau membuat program itu dari awal ngetik satu-satu, sekarang mah tinggal copy paste. Kumaha naha gitu. Karena AI membuat program. Setelah ketika kita menulis bagaimana membuat login Facebook gitu. Contoh aja ya, contoh aja. Nah, di situ tuh si AI itu akan berpikir dan membuat programnya seperti apa. Setelah itu kita sebagai manusia atau pembuat programnya ya, kita tinggal copy lalu pastekan ke apa ya, aplikasi codingnya dan hasilnya jadi gitu. Nah itu salah satunya di dunia apa ya, program bekerja di dunia programan. Apalagi sekarang di dunia perkontenan juga, ketika membuat naskah gitu, AI bisa membuat naskah sendiri sebenarnya. Ketika membuat kita pengen membuat naskah apa ya, produk DP produk dari segmennya dia bisa buat, dari kumaha alur ceritanya dia bisa buat, bahkan dari kata-katanya juga kita berkata seperti apa itu dia juga bisa buat. Itu DP produk. Bisa juga membuat naskah cerita, membuat naskah film, atau membuat banyak hal lah sebenarnya. Tapi momen dari ini kalau misalnya negatifnya mungkin dari konteks bekerja negatifnya kita selalu menggunakan AI atau tergantung AI. Apa sih negatifnya gitu? Ya sebenarnya kan kalau terlalu apa ya, terlalu kita menggunakan AI itu kita akan jadi seorang pemalas juga sebenarnya. Kenapa? Karena menjadi seorang pemalas karena segala hal dibuatkan gitu. Dibuatkan oleh AI itu sendiri gitu. Oke Kak, Mucia, sebelum masuk lebih jauh lagi tentang pesan negatif dan positif, ngopi dulu. Kita sebelum masuk ke segmen selanjutnya mungkin kita ngopi dulu aja lah biar tenang. Oke, CS Ngopi ini satu lagu yang dibuat sendiri dengan jari-jari sendiri dan gitar sendiri, segalanya sendiri, senyampang. Buana ini hanya senyampang, anak-anak manusia, bineka haluan kehidupan, merangkak merayu cari Tuhan, fragmentasi buah pikiran, adapun yang menjilat, setiap nada diucapkan demi lahirkan sang manggala. Kita lahir dengan tangis, diiring tawa yang gembira, bukan dari rahim sang ratu, juga air suci sang raja.
Berjalan berlari sama saja, diamkan menjadi masalah. Itulah hakikat kau mengada. Kata Gus Dur terus jalan saja. Kita lahir dengan tangis, diiring tawa yang gembira, bukan dari rahim sang ratu, juga air suci sang raja. Kita mati bergembira di antar sedih pilu dan berduka, bukan apa yang dibawa, melainkan hadiah darinya. Atur nuhun. Kembali lagi di ngopi sambil beropini. Tadi iklan dulu karena ada Mang Jai yang membawakan suara kedai. Kembali lagi bersama saya, panggilan saya Makmur dan Bung Cuya, sebagai artisan. Nah, Bung Cuya, balik lagi ke pertanyaan tadinya tentang masalah negatif. Ketika misalnya tadi tentang masalah AI berkontribusi di ranah pekerjaan, yang mungkin ingin yang kurang tanyakan perihal negatifnya gitu. Ketika kita misalnya memakai AI terus di ranah mau bekerja, mau di ranah misalnya pendidikan, misalnya mahasiswa misalnya bikin skripsi, kita pakai AI gitu. Apa sih negatifnya gitu? Sebenarnya kan AI itu hanya sebagai alat. Kadang-kala kan manusia sekarang tuh AI menjadi hal yang paling utama gitu digunakan. Yang akhirnya menjadikan manusia itu menjadi malas. AI sebenarnya itu untuk mempermudah kehidupan manusia gitu, di dalam segala bidang gitu. Akan tetapi kebanyakan karena manusia selalu tergantung dengan AI karena sangat mudah sekali menggunakannya, yang akhirnya real tulisan, contohnya di dalam menulis aja lah, atau menggali informasi lah, mereka tidak bisa membuat ide-ide yang dari kepala mereka sendiri, tapi dibuatkan dengan AI gitu. Yang akhirnya apa? Tidak ada originalitasnya gitu. Kalau kita tergantung sekali dengan AI. Sebenarnya mah. Kalau yang positifnya? Yang positifnya ya ketika mungkin kita memang dikejar deadline gitu. Ketika di suatu pekerjaan, ketika contohnya kita membuat naskah naskah review produk atau apa, dikejar deadline, kita bisa kan pakai AI gitu. Tapi kalau lebih bagus mah itu enaknya kita buat sendiri gitu. Biar apa? Biar kita tuh sebagai manusia ada eksisnya gitu. Idenya tuh ada gitu. Kalau terus pakai AI, ya kita sebagai manusia itu nggak akan eksis lagi secara ide. Oh iya, oke. Minum dulu. Oke. Biar nggak tegang. Itu. Nah itu kalau di sisi negatifnya gitu. Nah, kalau misalnya kembali misalnya ke yang negatif nih, perihal negatif. Mun misalnya kurang mengatakan bahwa jika manusia ini terlalu tergantung mungkin atau hanyut gitunya dalam AI, apakah si self core manusia itu bakal hilang nggak sih maksudnya? Ya itu, makanya tergantung dari dia yang menggunakannya gitu. Kan kata Hegel itu kan maksudnya eksisnya itu akan hilang gitu ketika mereka ide-idenya itu tidak jalan, karena tidak ada yang dia tampilkan dari ide yang dia buat gitu.
Karena semuanya idenya dibuatkan oleh AI gitu. Tadi aja dari naskah review produk gitu kan, semuanya kan dibuat sama AI. Ya kita secara idenya mana? Mungkin saat pekerjaannya ada gitu kan, kita membuat video gitu kan, kita membuat suaranya gitu kan, tapi secara ide gak akan ada. Maaf tadi bukan self core tapi core self, tipe self core gitu. Nah itu. Jadi nggak akan hilang nih. Ya gimana penggunaannya gitu. Balik lagi kepada yang menggunakannya gitu. Kita sebagai manusia gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa AI itu salah teuing, maksudnya nggak terlalu salah. Ada term-term yang emang AI itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar ya. Ya, karena AI itu alat sebenarnya, bukan tidak bisa eksis. Yang membuat AI menjadi eksis karena manusianya sendiri. Yang dia tidak bisa membuat ide-idenya itu keluar, yang akhirnya AI lah yang dipergunakan. Akhirnya apa? Hasilnya manusia itu tidak eksis. Tidak eksis. Ya. Berarti karena eksis dari ide, mungkinnya dari bersosialisasi bisa. Ya, kalau bersosialisasi sebenarnya kan kalau kehidupan sosial itu ketika kita selalu menggunakan AI, kemungkinan juga ada masalah gitu. Masalahnya apa gitu? Kadangkala sekarang tuh banyak tren-tren yang mengatakan ketika dia tidak bisa sosialisasi, dia menanyakan dulu bagaimana cara bersosialisasi ke AI gitu. Nah, akhirnya kan seperti itu. Gitu. Apalagi kan orang-orang yang sering sukanya di rumah, jarang keluar, tiba-tiba di dunia pekerjaannya dia harus keluar gitu kan. Dan dia bingung gitu. Dan dia solusi utamanya untuk untuk menanyakan bagaimana caranya untuk bersosialisasi gitu kan ke AI gitu kan. Terusnya ya dia gak akan eksis juga gitu akhirnya gitu. Dan ketika cara-cara diberikan AI itu adalah cara-caranya gitu kan. Tapi kan tetap kita yang sebagai manusia yang melakukannya di dalam lapangan dengan informasi yang dia punya oleh AI itu akan beda gitu. Sekarang kalau kita AI teh soknya bertanya kepada orang gitu. Anger hati orang mah dagdingdung gitu kan. Pasti nanya ke batur teh. Nah, karena naon? Karena emang belum terbiasa masuk ke sosial. Nah, itu. Karenanya ini maksudnya karena tadi kenapa menyinggung tentang masalah bersosialisasi antara manusia, karena ditakutkannya gitu ketika manusia ini ketergantungan atau hanyut AI gitu. Jadi kita teh bertemu teh hanya sekedar memberi informasi saja gini ya Mas ya gitu. Jadi ya kan tadi AI itu alat yang artinya informasi berarti ya alat berarti tidak hidup mungkin ya, tidak hidup. Enggak hidup. Nah, yang menghidupan manusia. Kan gitu, bener kan nggak hidup. Akhirnya kan ketika biasanya kalau misalnya manusia ini bertemu saling bertukar ide kan gitu ya, yang dimana jadi si ruang katakanlah ruangan berdialektika itu jadi hidup gitu ya. Karena ide itu tumbuh gitu. Kalau misalnya kita terlalu tergantung terhadap AI, itu juga misalnya dikatakan bahwa ide ini nggak akan tumbuh gitu. Karena kita terlalu tergantung terhadap AI gitu. Misalnya ngomongkan diskusi perihal misalnya tentang teknologi, apakah itu hutan, kita cek dulu ke AI gitu. Gitu. Ya. Sebenarnya mah AI itu kan sebagai alat ya, sebenarnya bisa menjadi poin-poin penting untuk suatu informasi. Itu aja gitu. Ketika kita mau mengembangkan informasi itu, ya udah di dalam ide kita sendiri gitu. Makanya AI itu bukan menjadi acuan. Kadang-kala kan gini, anak-anak zaman sekarang tuh semua jawaban itu, contohnya aja lah di sekolah gitu, ketika ada pertanyaan dia menjawab pertanyaan itu menggunakan AI. Terus
ya semuanya di copy paste gitu. Yang akhirnya apa yang disampaikan AI itu hanya sebagai informasi saja yang dia tidak ketahui maknanya apa, maksudnya apa. Kadang kala ya udah copy paste gitu. Iya jawabannya. Nah itu yang kesalahan dari orang-orang sekarang gitu. Oke. Bentar. Kru atau rekor kru. Aduh, rokok. Maaf kru, maaf. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, suruput fakta. Nah, Mang Cuya, tadi mungkin udah lihat berita-berita dari berita dari jawapos.com bahwa Menko PMK Pratikno dia bilang gini, jangan sampai anak-anak itu tidak belajar karena AI. Gitu. Ini teh pengen menanyakan suatu pendapat Mang Cuya tentang ucapan Pak Menko-nya. Katanya ya jangan sampai anak-anaknya tidak belajar karena AI. Karena cina di sekolah-sekolah saat ini AI itu disalah gunakan, bukan untuk mencari suatu untuk mengembangkan mungkin dari ide-idenya, tapi malah dijadikan menjadikan alat mengerjakan PR-nya gitu biar cepat selesai lah. Sebenarnya kan AI memang harus dipelajari gitu oleh kita gitu. Tapi bagi kita yang sudah bisa mengolah informasi gitu. Kadang-kala kan anak-anak apalagi SMP ke bawah itu untuk pengolahan informasi masih kurang gitu. Mereka itu hanya melihat data-data yang sudah ada tanpa mereka tahu apa itu maknanya gitu. Makanya sebelum kita belajar AI harusnya tuh kita perlu menggali si anak-anak itu ketika mendapatkan informasi maknanya tuh tahu apa sih maksud informasi tersebut gitu. Kalau anak-anak di SMP ke bawah itu kalau menurut saya jangan gitu. Jangan dulu diperkenalkan dengan AI, apalagi handphone harusnya gitu. Karena memang mereka itu belum pantas dan belum otaknya itu belum nyampe gitu untuk informasi-informasi tersebut gitu. Karena mencerna merenya. Iya, karena kan AI itu informasinya tuh disajikan secara gamblang gitu. Ya emang benar semua gitu. Tapi kadangkala untuk kita gunakan sebagai informasi, kalau maknanya tidak kena kepada kita, ya kita nggak akan dapat informasinya sebenarnya. Jadi misalnya anak ini terlalu ketergantungan AI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, jadi bisa menghilangkan kekritisan anak mungkinnya. Ya iyalah pasti, karena kan dasar dari suatu informasi itu ya kita harus perlu tahu apa sih maksud dari informasi itu. Dan ketika anak-anak kadang-kala kan untuk menggali informasi itu anak-anak dari SMP ke bawah itu diharuskan kan dapat dari orang-orang sekitarnya gitu, dari pertanyaan-pertanyaan. Harusnya jangan dikit-dikit AI gitu kan. Harusnya kepada orang-orang, kepada hanya kita lah sebagai manusia gitu. Ketika anak menanyakan kepada orang tuanya, karena apa? Itu biasanya kita sebagai manusia itu dapat menjelaskan hal itu dengan genre gitu. Beda dengan AI. Ya AI mah sesuai dengan apa yang dipertanyakan gitu. Kadangkala tidak sedetail kita gitu. Ketika anak tidak mengerti, kita bisa menjelaskan kembali gitu sampai anak itu mengerti. Kalau AI ya enggak. Kalau pertanyaannya itu ya yang disajikan itu terus. Gitu. Jadi gimana nih peran orang tua untuk cara mendidik anak bahwa jangan terlalu tergantung sama AI gitu atau enggak, awal didikan apa sih yang harus dikasih
orang tua ke anaknya gitu? Ya sebenarnya gampang kalau sayanya sebagai pengajar lah gitunya. Kalau sebagai pengajar, orang tua itu cukup menjelaskan apa yang anak-anak tanyakan. Kadangkala anak-anak itu emang sudah dari dasarnya punya pemikiran kritis. Jadi jangan dibantah atau jangan dimarah-marahin gitu ketika anak itu mau bertanya gitu. Ketika ada pertanyaan, ya jawab aja gitu. Makanya menjadi orang tua itu harus pintar gitu. Karena pertanyaan anak-anak itu lebih sadis dari pertanyaan kita-kita kepada orang gitu. Sadis. Ya, Mereka. gitu. Ada pertanyaan terakhir nih, ya. Boleh. Saya sebelum masuk kesimpulan. Kita ngawang-ngawang, katakanlah nanti di tahun 2030 lah, 40 gitu lah ya. Anggap saja segitunya. Apakah AI ini bisa apanya? Men-train AI lain yang akhirnya knowledge knowledge base-nya itu melebihi manusia. Bisa nggak nih AI ini di tahun sekian ke depannya gitunya bisa melebihi kepintaran manusia gitu? Oke, kalau itu sih memang saya juga belum bisa mengatakannya atau tidak. Karena kenapa? Pergerakan zaman ini tidak tidak terdeteksi lah sama kita sebagai manusia. Mungkin sama peneliti mungkin bisa gitu, tapi kita sebagai orang awam gitu, kita sulit untuk mendeteksi apakah suatu hari nanti AI itu akan melebihi manusia gitu. Nah, kalau pendapat saya sendiri gitu kan, perkembangan kehidupan ini semakin maju itu semakin canggih gitu. Dulu juga kan kita itu dilahirkan ada kehidupan lain di dunia ini gitu. Kalau menurut penelitian gitu, yaitu hewan gitu kan. Tapi akhirnya ada manusia gitu, kan canggih. Nah, apakah ada ketika manusia ini sudah mencapai batasnya, apakah ada yang menggantikan manusia? Nah, itu kan belum bisa mendeteksi kita. Akan tetapi sekarang tuh AI itu bukan sebentar lagi AI itu bukan hanya kecerdasan buatan saja sebagai informasi gitu. Tapi AI itu menjadi suatu hal yang bisa bergerak, yaitu bisa disebut robot. Nah, itu sebenarnya sudah ada gitu. Sudah ada yang menciptakan yang namanya robot. Nah, pertanyaannya, apakah si robot ini akan menggantikan manusia? Gitu. Dan kan manusia itu yang sulit digantikan itu bukan kelogisannya, tapi pengelolaan hati gitu. Manusia itu punya itu. Nah, apakah suatu hari nanti ada suatu teknologi yang bisa mengelola hati seperti manusia? Nah, itu mungkin saya juga sulit menjawabnya karena pergerakan zaman ini tidak terdeteksi lah, sulit. Mungkin masuk kesimpulan mungkin ya. Sebetulnya terima kasih banyak mungkin ya maaf ya, karena sebelum ngobrol seperti ini karena kebanyakan dari saya teh banyak kesuudon terhadap AI. Ternyata kalau sudah ngobrol mungkin udah ngobrol ada husnudon lah ke AI gitu ya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan mungkin ya, berarti ya kita harus bisa beradaptasi dan terus belajar untuk memahami potensi dan keterbatasan teknologi cerdas ini yang dimaksud mungkin AI, dan juga dan juga bisa memanfaatkan AI yang untuk meningkatkan hidup kita dan mencapai tujuan kita. Namun ada namunnya bahwa kita juga harus memastikan perkembangan dan penggunaan AI dilakukan dengan etika dan tanggung jawab gitu, sehingga kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan seimbang antara teknologi dan manusia.
Nah, oke CS ngopi ini kalau mau dihabisin ngobrolnya mungkin nggak akan habis-habis ya. Ya, Karena kopi pun sudah hampir habis dan terkikis gitu ya. Waktunya mungkin kita undur diri. Ya. Waktunya kita ngopi ini undur diri. Waktunya ngopi ini undur diri. Hanupis. Oke.